Halo semuanya, ini adalah video pertama di YouTube channel saya. Terima kasih sudah mengklik video saya dan jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan share ya teman-teman. Nah, baiklah. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Syafrial, MPD, yang sudah membimbing saya pada mata kuliah Teori Sastra. Baiklah, perkenalkan nama saya Misal Devina Pasaribu dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau Angkatan 2020. Nah, pada video pertama saya ini, saya akan menjelaskan strukturalisme genetik pada lagu Iwan Fals yang berjudul Pesawat Tempur. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan, apa sih strukturalisme genetik? Strukturalisme genetik ialah pendekatan yang mempercayai bahwa karya sastra itu merupakan sebuah struktur yang terdiri dari kategori yang saling berkaitan satu sama lainnya sehingga membentuk yang namanya strukturalisme genetik. Strukturalisme genetik juga merupakan teori di bawah payung sosiologi sastra. Strukturalisme genetik lahir dari seorang sosiolog Prancis, Lucien Goldman, pada tahun 1953. Kemunculannya disebabkan adanya ketidakpuasan terhadap pendekatan strukturalisme yang kajiannya hanya menitik beratkan pada unsur-unsur intrinsik tanpa memperhatikan unsur-unsur ekstrinsik karya sastra, sehingga karya sastra dianggap lepas dari konteks sosialnya. Strukturalisme genetik mencoba untuk memperbaiki kelemahan pendekatan strukturalisme, yaitu dengan memasukkan faktor genetik di dalam memahami karya sastra. Strukturalisme genetik sering juga disebut strukturalisme histori, yang menganggap karya sastra khas dianalisis dari segi histori. Nah, dari penjelasan saya tadi, saya akan memulai mengkaji lagu Iwan Fals yang berjudul Pesawat Tempur berdasarkan strukturalisme genetik. Iwan Fals lahir di Jakarta pada tanggal 3 September 1961 dari pasangan almarhum Haryoso dan Lies. Iwan menikahi Rosana dan mempunyai anak almarhum Galang, Rambu Anarki, Anissa Cikal Rambu Basae, dan Raya Rambu Robani. Iwan Fals adalah salah satu penyanyi legendaris Indonesia. Legenda hidup yang bernama asli Virgiawan Listanto ini dikenal dengan lagu-lagu baladanya yang menuturkan realitas keseharian dan kritik sosial yang dibungkus dalam nada yang indah dan lagu yang merdu. Dalam lagunya, penyanyi yang selalu memainkan gitar ini memotret kehidupan dan sosial budaya di akhir tahun 1970-an hingga sekarang. Banyak hal yang jadi tema lagunya, misalnya kritik atas DPR yang dituangkan dalam lagu Wakil Rakyat, lalu bencana seperti Ethiopia, sampai untuk tokoh seperti Hatta. Begitu kerasnya kritiknya sempat membuatnya diawasi oleh rezim Orde Baru. Apalagi banyak lagunya yang dinilai menolak langsung pada pemerintah. Meski demikian, Iwan tetap eksis dan memiliki pendukung fanatik. Bahkan, pendukung Iwan ini kemudian mendirikan sebuah yayasan pada tanggal 16 Agustus 1999 yang disebut Yayasan Orang Indonesia atau biasa dikenal dengan seruan OI. Yayasan ini mewadahi aktivitas para penggemar Iwan Fals. Hingga sekarang, kantor cabang OI dapat ditemui di setiap penjuru Nusantara dan bahkan beberapa sampai ke mancanegara. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, Iwan Fals merupakan salah satu musisi legendaris Indonesia yang sering menelurkan karya-karya yang bersifat mengkritik. Dari instansi pemerintah, kondisi sosial masyarakat, hingga kebijakan negara pada masa Orde Baru, hampir semua mendapat kritikan darinya. Salah satu lirik kritikan dalam lagu Iwan Fals yang menarik adalah Pesawat Tempur. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, ada banyak kebijakan yang dinilai memberatkan masyarakat. Hal itu membuat banyak seniman pada masa Orde Baru, termasuk Iwan Fals, melayangkan kritik dan sindiran lewat karya-karyanya. Lewat lirik lagu berjudul Pesawat Tempur, Iwan Fals memberi sindiran terhadap pemerintah dan kebijakan dana militer. Meski isu yang dibahas sangat serius, Pesawat Tempur terkesan ceria karena aransemen musiknya.
Selain itu, Iwan Fals juga menulis liriknya seakan-akan seperti seseorang yang sedang menggombali perempuan. Sehingga lagu dengan isu yang serius ini menjadi sesuatu yang bisa dinikmati masyarakat umum. Pesawat Tempur dirilis pada tahun 1988. Aransemen musiknya digarap oleh Ian Antono dan lirik lagunya ini ditulis oleh Iwan Fals. Lagu ini menjadi track ke-9 pada album yang berjudul 1910. Pesawat Tempur dapat dikatakan sebagai karya Iwan Fals yang legendaris sebab selalu dinyanyikan saat konser-konsernya. Bahkan bagi beberapa band kafe dan pengamen jalanan, lagu ini selalu masuk dalam playlist wajib yang akan dibawakan. Lirik lagu Pesawat Tempur karya Iwan Fals ini menyinggung banyak isu yang terjadi di masyarakat pada era Orde Baru. Mulai dari tingginya kemiskinan, kebijakan buruk pemerintah, sampai tingginya pengangguran di Indonesia. Pada lirik lagu Pesawat Tempur ini, Iwan Fals memprotes anggaran di sektor militer Indonesia yang sangat besar. Tepatnya pada kata-kata, andai kata dunia tak punya tentara, tentu tak ada perang yang makan banyak biaya. Memang, pada saat itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI memutuskan untuk membeli banyak alutsista. Alat yang dibeli beragam, dari tank, artileri, kendaraan lapis baja, kapal patroli, hingga pesawat tempur. Padahal saat itu, kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat masih cukup memprihatinkan. Sulitnya mendapat pekerjaan tidak hanya meningkatkan angka kemiskinan, tapi juga kriminal. Hal itu digambarkan pada lirik lagu Pesawat Tempur Iwan Fals, terutama di bait kedua. Lewat lagu ini, Iwan Fals seakan-akan berkata bahwa dana militer yang besar tersebut baiknya dialokasikan untuk mendongkrak ekonomi rakyat. Dengan bantuan dana pemerintah, sektor usaha bisa lebih berkembang dan menyerap tenaga kerja. Sehingga lelaki seperti pada lirik itu bisa mendapatkan wanita yang diinginkannya. Dalam lagu, kesulitan lelaki merayu itu digambarkan dengan wanita yang selalu mengelak dan hanya memberi senyum saat didekati. Bagi Iwan Fals, senyuman wanita itu tak ada artinya. Ia bahkan mengatakan jika hanya senyum, bahkan Westerling yang keji pun bisa tersenyum. Nah, jadi dari lagu ini kita juga dapat belajar tentang politik. Memang politik adalah hal yang kesannya membosankan, tetapi bersikap masa bodoh juga kurang bijak. Coba kamu bayangkan, jika semua orang tidak peduli dengan politik, pejabat bisa saja mengeluarkan peraturan yang aneh-aneh dan merugikan. Jadi, lewat lagu-lagu Iwan Fals, kamu bisa belajar kritis terhadap politik dengan cara yang tidak membosankan. Sebab lirik yang dia ciptakan berasal dari hal-hal yang dekat dengan masyarakat. Entah itu masalah tingginya harga bahan pangan, sulitnya mendapat pekerjaan, hingga kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Semua itu dibalut dengan aransemen musik rock yang sederhana yang indah. Nah, sekian video saya tentang strukturalisme genetik pada lagu Iwan Fals yang berjudul Pesawat Tempur. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.